Oke bosku, kembali lagi bersama saya Dinal Games. Kali ini kita mendapatkan Realme 5 Pro ganti LCD. Nah di sini LCD-nya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, cuma antara dia pakai main game agak tersendat-sendat gitu, kayak ada delay gitu. Nah saya bilang itu LCD-nya. Nah, sebelumnya dia baru-baru ganti LCD. Nah sekarang saya coba untuk mengganti LCD-nya. Nah sekarang kita buka bagian penutup belakangnya, nggak usah pakai blower, kita pakai thinner aja. Nah kita pakai thinner, congkel pelan-pelan ya. Buat yang mau ikuti cara ini, kita congkel pelan-pelan, karena biasa lem yang ini kan udah pernah ganti LCD, jadi ini udah bukan lem bawaannya lagi, jadi agak keras. Jadi harus hati-hati, jangan sampai terobek itu bagian-bagian atas casingnya, bisa cacat casing belakangnya nanti. Oke, tetap bekerja itu tetap harus hati-hati, jangan sampai merusak barangnya orang atau barang servisan. Oke, tetap pakai thinner. Dimana yang keras, ada lem-lem bekas yang keras begitu. Nah kita ambil lagi thinner, sedikit-sedikit saja thinnernya sampai betul-betul dia terlepas. Oke, di sini saya serius dulu. Ya, kalian tetap perhatikan saja. Intinya ya hati-hati, itu aja. Nah, di sini pertama kali ini saya buka Realme 5 Pro. Bukan pertama kali, cuma lupa saya apakah di dalamnya itu ada hanya sidik jari. Kayaknya nggak ada sih, kayaknya dia di bagian dalam. Oke, di sini sudah terlepas ya. Dia ternyata untuk tempat sidik jarinya ada di bagian dalam. Nah sekarang kita tinggal buka baut-bautnya, ada banyak baut itu. Dan itu untuk lem-lemnya ini sebentar kita harus bersihkan supaya rapi, biar dilem kembali, nanti ditutup kembali supaya tidak ada yang terbuka jadi rapat. Bagian sini juga dihilangkan semua, lem-lem lamanya itu dihilangkan semua, dan sampai ada yang sisa. Nah sekarang kita buka bagian bautnya. Nah di sini saya percepat dulu ya, karena mungkin agak lama. Oke, di sini kita sudah buka bautnya. Nah di sini lagi satu, ternyata hampir lupa, jadi dilihat baik-baik apakah ada baut yang tersisa.
Nah di sini udah nggak ada. Sekarang kita untuk buka casing tengahnya ini dari tempat kartunya, karena itu yang paling gampang. Dari tempat kartu kita tekan aja pakai kuku, hati-hati. Sini kita tekan pakai kukunya. Oke. Di sini tetap juga hati-hati, siapa tahu kadang-kadang ada yang mengganjal, jangan sampai ada yang putus atau apa nantinya, itu bisa bikin tambah kerjaan lagi. Oke, sekarang kita keluarkan semua itu lah bagian fleksibel. Untuk chargernya, bagian itu juga sebentar keluarkan. Baterai, sidik jari. Untuk baterai ini kita tinggal angkat aja ini ya. Kalau masih baru belum pernah ganti LCD agak keras, diangkat aja, nggak usah takut. Kalau yang keras, dia keras sekali, siram pakai thinner, tapi sedikit, bukan siram satu kali semua, enggak, ya sedikit aja sampai lemnya lunak. Intinya bekerja begini harus hati-hati. Oke, kita buka aja. Nah, bagian LCD, karena ini masih bagus LCD-nya, jadi kita bukanya itu harus hati-hati, jangan sembarang. Kita di sini buka sebentar pakai thinner. Sekarang kita pakai blower aja untuk melunakkan lem-lem yang udah keras, untuk melunakkan sedikit aja, bukan melunakkan semua. Setelah itu nanti kita pakai thinner. Oke, di sini saya mau cari bekasannya anti gores untuk mencongkel bagian LCD. Oke, kita gunting kecil aja biar gampang. Nah, sekarang kita kasih kena thinner, baru sedikit kita isi. Itu thinnernya dicongkel aja, maksudnya dikasih luarnya dulu thinner, baru dimasukkan sedikit-sedikit sampai dia betul-betul masuk, baru kita tariknya ya pelan-pelan, jangan sampai keras, maksudnya jangan sampai kasar-kasar, retak dia. Oke, di sini mungkin saya percepat lagi. Oke, di sini sudah terlepas, berhasil tanpa cacat. Nah, setelah itu nanti kita bersihkan semua lem-lem yang ada di LCD. Lem-lem yang ada di LCD kita bersihkan semua, karena ini masih bagus. Tapi tetap hati-hati karena biasa nanti bisa jadi retak, atau biasa lem di dalam LCD itu ikut tertarik.
Jadi karena lem yang awal itu masuk juga ke dalam LCD sedikit, nah biasanya itu bisa tertarik juga, jadi kita harus hati-hati. Kita hati-hati. Kalau misalnya rusak ya mau diapakan, karena sebelumnya sudah saya bilang ke usernya, ini tetap saya kerja pelan-pelan. Kalau nggak dikasih hilang lemnya juga itu udah nggak bisa dipakai lagi juga nanti, karena kandas di bagian-bagian framenya nanti kalau nggak dihilangkan. Ini saya pelan-pelan. Nah ini kayaknya narik ini bagian LCD yang ikut tertarik ini, karena kerasa sekali kerasnya. Kita cangkir pelan-pelan aja, jangan dipaksa, jangan sampai merusak LCD-nya. Oke, pelan-pelan saja, jangan sampai merusak. Karena ini LCD kan udah mau diganti juga dengan yang baru, karena ini juga LCD masih bagus, jadi tetap saya kerjakan pelan-pelan, siapa tahu masih bisa dipakai ke depannya. Oke, dikit lagi. Ya. Oke, kita lihat. Tereng gitu kan. Karena kalau saya lepas lemnya nanti bakalan nggak bisa dipasang juga, mau nggak mau lah. Oke, kita tes ulang LCD-nya apakah masih bisa berfungsi. Oke, di sini aman ya, cuma samping-sampingnya itu lem bawaan LCD-nya, lem OCA-nya kalau nggak salah ikut tertarik dengan lem yang kemarin yang habis diganti LCD-nya. Nah, karena ini mau diganti juga LCD-nya, ya nggak apalah, karena udah nggak mau dipakai juga. Ini hanya sebagai contoh untuk cara membuka LCD biar lebih aman supaya tidak retak. Jadi selanjutnya bagaimana kalian untuk tetap hati-hati kerjanya. Siapa tahu misalnya seperti Samsung kan, itu kan kadang-kadang sebagian seri J itu kan dia harus bongkar LCD. Jadi caranya seperti itu. Untuk cari mesin dalamnya harus bongkar LCD. Oke, sekarang kita keluarkan semuanya dulu. Ini nanti yang di frame-nya ini harus dibersihkan. Ini cara di-crop pakai pinset boleh. Setelah selesai nanti di-crop, kita nanti pakainya itu pakai thinner.
thinner pakai sikat gigi boleh, supaya dia lebih rapi, bersih, dan supaya pasangan LCD-nya presisi, nggak ada yang nahan-nahan gitu. Oke, mungkin di sini kita percepat lagi. Nah, di sini pemasangan lama ini kayaknya mereka crop begitu, entah kenapa di bagian bawah juga di crop. Nah, itu saya nggak tahu kenapa di crop seperti itu. Oke, ini LCD-nya. Sekarang bagian bawah ini kita lapis. Kenapa harus dilapis ya? Supaya fleksibelnya aman dari, mungkin bisa jadi kena bekas-bekas lem itu. Biasa kadang-kadang itu yang bikin LCD lari-lari setelah lemnya kering, terkadang kena itu. Jadi ambil amannya sih, karena semenjak saya dulu pertama kali nggak pakai itu ya seperti itu, dan sering sekali saya dapat LCD itu lari-lari. Pas saya pakai itu, lihat-lihat di YouTube juga, sampai sekarang aman sih, nggak ada masalah. Kan biasa itu lem itu kalau lama didiamkan juga karena panas, dia ada campuran air, jadi di dalam lem itu ada campuran air kayak embun begitu. Karena cuaca panas, pasti dia kayak ada embun di dalamnya, jadi sudah tercampur dengan air. Tuh hati-hati. Ini cara saya. Kalau cara kalian mungkin lain ya nggak apa-apa sih, setiap orang kan beda-beda caranya. Nah, di sini kita lap lagi supaya lebih bersih. Bagian situ juga saya kasih anti panas itu apa deh, lakban anti panas yang orange itu. Nah, sekarang waktunya kita untuk ngelem. Dan saya pakai lem B7000 warna putih. Nah, di sini bebas sih pakai lem hitam, lem putih itu sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Kalau orang bilang katanya ada yang lem hitam lebih kuat nih, ya sama aja. Saya udah pakai berapa kali lem putih, lem hitam, sama aja. Cuma dulu pernah sih pakai lem putih, nggak terlalu keras lemnya entah kenapa, tapi setelah itu biasa-biasa aja. Atau karena ada yang palsu atau gimana, saya nggak tahu. Karena dulunya waktu lem putih itu yang dulu saya belinya di toko online. Yang kali ini kan langsung di toko spare partnya langsung yang ada di kota sini, di kota Palu. Karena kan kalau kita beli online tuh kadang-kadang ya ada aja yang nggak bagus gitu. Itu di sebelahnya RIS PS3, ada yang isi game sekalian copy game. Buat teman-teman yang mau copy isi game PS3, PS4 atau laptop, boleh juga merapat di Dinal Games. Oke, sekarang kita pasang LCD-nya pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, nggak ada yang kejar. Oke, bagian bawah kanan kiri lihat presisi atau enggak. Karena kemarin pemasangan yang pertama orang yang pasang agak terangkat, jadi dia lapisi dengan lem hitamnya supaya tidak terlalu kelihatan, tapi tetap kelihatan sih. Ini semoga aman, semoga juga usernya senang dengan pemasangan ini, pemasangan yang dari Dinal Games.
Oke, kita pasang baterainya lagi. Tuh LCD kita harus cek ulang, jangan sampai ada yang terangkat. Nanti kalau sudah terangkat kita suruh pasang casing belakang, malah nggak mau hidup karena terangkat nih soketnya. Nah, sekarang jangan lupa untuk bersihkan bagian-bagian kaca kamera agar bersih, kan tadi kan terbuka, bisa saja masuk debu atau kotor-kotoran begitu. Jadi harus dibersihkan dulu sebelum kita pasang, karena ini kan casingnya dilem, jadi diperhatikan baik-baik dulu apa semua yang ini sebelum kita pasang casingnya. Sekarang kita pasang anunya apa ya, bautnya yang di ini tadi isi baut supaya dia tidak lepas-lepas. Karena itu hati-hati ditekan. Lupa saya tidak pasang soketnya. Nah, jangan lupa itu soket anunya, soket chargernya, hampir lupa dengan tom ininya sidik jari. Jangan lupa dipasang baterainya juga. Nah, di sini harus hati-hati pasang ininya, casingnya ini, karena mungkin agak keras. Jangan LCD-nya ditekan. Oke guys, kita tekan ujung-ujungnya, sudut yang plastiknya itu kita tekan. Itu juga yang sudut plastiknya kita tekan. Yang jelas jangan LCD ya yang ditekan. Kalau LCD yang ditekan habis, jadi modar kita harus ganti lagi. Nah, itu seperti tadi saya dorong itu bukan LCD ya, saya dorong bagian bawahnya itu yang saya dorong. Itu yang bagian atas bawah itu agak keras. Nah, itu saya dorong bawahnya aja, bukan atasnya. Itu atasnya itu hanya sedikit saya tekan, nah keras saya tekan. Ya, kita tes dulu. Ini lemnya ini yang agak kayak cepat gitu keringnya. Ini aja sudah lumayan keras sih, saya lap tadi itu udah lumayan keras remnya. Logo Realme-nya sudah muncul. Lobet. Sekarang tinggal pasang baut-bautnya. Nah, di sini untuk pasang baut tetap seperti biasa, saya percepat lagi. Oke, kita sudah selesai pasang bautnya. Tinggal lem bagian belakang sama back covernya. Di sini sudah terpasang semua baut-bautnya. Sekarang kita lem. Lemnya ujung-ujung saya nggak usah, kadang-kadang orang sampai di tengah-tengahnya dilem, pas ganti LCD lagi, gila, berantakan tengah-tengahnya itu, jadi kayak tercabut kayak itu, tercabut semua jadinya, jadi nggak rapi. Kira kita yang pasang sebelumnya sama teknisi yang lain, yang misalnya dia ganti LCD lagi tempat lain, itu dikira saya yang pasang ini begini. Kita lihat kanan sisi-sisinya harus kasih rapat semua. Oke, kalau memang sudah rapat, kita pasang kartunya, jangan sampai lupa, karena saya itu paling sering lupa kartu.
orang biasa sudah pulang, pak telepon, aduh bang kartunya mana. Aduh lupa saya. Kayaknya setiap pasangin saya langsung pasang kartunya supaya tidak kelupaan lagi. Tangan satuin susah juga ini pasang kartu gini. Dia loncat-loncat. Oke, kita pasang langsung. Habis itu kita cari karet. Baru kita ikat. Karetnya itu beli karet yang kecil, jangan yang besar. Yang besar juga boleh, yang nilon yang besar. Tapi dia dilipat 2 kali. Kalau ini kan yang kecil 1 kali aja dikasih begitu. Gak perlu lipat 2 kali. Karena dia sudah keras. Ya kecuali samping ya ikat 2 kali. Kalau yang atas bawah itu 1 kali aja. Ini yang punya HP mudah-mudahan juga nonton supaya bisa dilihat kerjanya bagaimana, dan semoga juga hasilnya memuaskan. Tadi sudah dites untuk gamenya, normal biasa. Setelah pasang LCD ada saja sih kendalanya. Mudah-mudahan lah ini aman, normal, tanpa kendala. Karena ini yang punya juga pelanggan game juga. Oke, selesai. Semuanya sudah beres. Ini kurang ditekan, kurang masuk. Oke, sudah normal semua. Tinggal diambil sama usernya yang punya HP dan selesai. Jangan lupa subscribe-nya ya. Thank you bro.